Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023, Rumah Sakit Air Bunda mengadakan acara pertemuan rutin bersama Ikatan Bidan Indonesia Cabang Lubuk Linggau. Acara ini sekaligus pembukaan seminar kegawat daruratan maternal dan neonatal Selasa 28 November 2023. Acara berjalan dengan lancar di dalam ruangan pertemuan Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023, Rumah Sakit Air Bunda mengadakan acara pertemuan rutin bersama Ikatan Bidan Indonesia Cabang Lubuk Linggau, sekaligus pembukaan seminar kegawat daruratan maternal dan neonatal pada Selasa 28 November 2023. Acara tersebut berlangsung di lantai 2 ruang pertemuan Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Hadir dalam acara tersebut, istri PJ Wali Kota Lubuk Linggau selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Hernita Andriani SPMM, Direktur Rumah Sakit Air Bunda Dr. Sarah Aina Rahman MARS, pemateri seminar Dr. Wahyu Pranata, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertility endokrinologi reproduksi, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Lubuk Linggau Nurmalina AMD-Kep SKM, Ketua Yayasan Bakti Asi Purwakarta, Insinyur Bakarudin, Direktur Politeknik Bakti Asi Purwakarta, Dr. Maimunah, serta bidan di berbagai ranting kota Lubuk Linggau. Acara ini diadakan dengan tujuan untuk menekankan kepada bidan-bidan agar ikut bersinergi dalam menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka penurunan stunting, di mana peran bidan adalah garda terdepan yang dekat dengan masyarakat, khususnya wanita, mulai dari bayi, balita, remaja, hingga ibu hamil. Acara berlangsung dengan lancar dan meriah karena diisi dengan pemateri yang dapat menambah wawasan dan ilmu untuk para bidan, sosialisasi dari Yayasan Bakti Asi Purwakarta bagi yang ingin melanjutkan profesi, dan dilengkapi juga door prize menarik untuk peserta seminar. Direktur Rumah Sakit Air Bunda Dr. Sarah Aina Rahman MARS mengatakan dalam sambutannya sekaligus memaparkan civitas profil Rumah Sakit Air Bunda, bahwa Rumah Sakit Air Bunda yang berdiri sejak tahun 2013 artinya genap 10 tahun di tahun ini. Insya Allah di tahun depan kami akan membuka rumah sakit di daerah Lahat. Puji syukur hanya bagi Allah, kepadanya kita memohon ampun dan berserah diri, dan hanya kepada Dialah kita memohon ampunan dan dimohon pahalanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. 2013 didirikan 2012 dalam waktu setahun, jadi 2013 sekarang tahun ke-10. Rumah sakitnya kelas C dengan 280 tempat tidur, pemiliknya PT Air Muhammad, dan kebetulan kami akan membuka juga rumah sakit insya Allah di tahun depan di Lahat. Jadi kalau ada saudaranya yang di Lahat, insya Allah kami bisa mengakomodir. Ini visi-misi kami, tujuan ini. Kami ada dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis bedah ada 2, dokter spesialis penyakit dalam ada 4, dan satu lagi sedang menyelesaikan pendidikan subspesialis, dokter spesialis. Ketua Tim Penggerak PKK Hernita Andriani SPMM mengatakan, kami pemerintah Kota Lubuk Linggau sangat mendukung dengan kegiatan ini. Kami ingin bidan-bidan yang ada di sini nantinya mempunyai pendidikan profesi. Pemerintah Kota Lubuk Linggau sangat mendukung apa yang dikerjakan oleh, karena yang pertama Ibu Maimunah ini bidan, ya. Kalau kami mendukung UMKM, ya, kami juga mendukung orang-orang Linggau yang sukses di sana untuk mengembangkan bisnisnya atau yayasannya di kita. Kalau uang lain begitu dukung, apalagi uang kita, benar nggak? Setuju nggak? Jadi makanya begitu kita ngobrol bahwa ini hal penting, kita pengen semua bidan kita ini nanti menjadi punya pendidikan profesi, tidak harus jauh-jauh lagi, ya. Kalau ada uang kita nggak pernah uang lain, ya. Ketua Ikatan Bidan Lubuk Linggau Nurmalina AMD-Kep SKM menyampaikan harapannya, kedepannya bidan-bidan bisa lebih bersinergi lagi dengan pemerintah, diantaranya dapat menurunkan AKI dan AKB dan juga stunting. Bersinergi dengan pemerintah, salah satunya untuk menurunkan AKI dan AKB dan juga
menurunkan angka stunting. Kami bidan sangat berkolaborasi dengan masyarakat PKK, kader KB, dan juga dengan profesi lain juga. Ayu Fitriani, Silampari TV, melaporkan.